Malam ini saya akan mencoba membacakan huruf yang keempat yaitu mim. Yang kedua pada bulan ini ialah bermakna mahabbatullah, mencintai Allah. Dalam kitab Fadilus Syuhur, Abah mengatakan, mursyid kita mengatakan sebagian dari tanda mencintai Allah ialah mengikuti kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, secara kafah, yakni di dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dalam perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Bagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fahzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Al-Hasr, ayat ke-7. Allah juga berfirman pada surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ali Imran 31. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan sekalian manusia. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Hajjah dari Anas bin Malik. Hadis ini syahih, tawatir. Jadi kita mencintai sesuatu selain daripada Allah dan Rasulnya, maka jangan harap kita bisa bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Mencintai istri kita, melebihi cinta kita kepada Rasulullah dan Allah. Mencintai anak-anak kita, si mata wayang, lebih kita cintainya daripada cintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Cintai harta kita. Semua yang kita cintai itu lebih kita cinta daripada Allah dan Rasulnya. Maka jangan harap kita bisa dapat bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang dimaksud lebih mencintai daripada Rasul dan Allah? Yang paling gampang itu adalah andai kata kita mendengar panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, panggilan Allah. Saat itu kita lagi bersama anak-anak kita. Apakah itu kita lagi di wisata, atau kita lagi menghitung-hitung uang hasil daripada rezeki kita hari ini, atau kita lagi melayani seorang pedagang, melayani pembeli. Kita menunggu, melalaikan, menunda panggilan Allah itu. Ini salah satu contoh cintakah kita kepada Allah atau Rasul. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan meninggalkan perdagangan itu. Kita akan meninggalkan keluarga kita apabila itu memerintah Allah. Sebagaimana kita mencintai seorang guru kita, mursyid. Kita selalu mengatakan diri kita sangat mencintai Allah. Saya sangat mencintai Allah dan Rasul. Tapi hanya di lisan, hanya di mulut. Tapi perbuatan kita, perkataan kita, hati kita terutama tidak pernah mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Sebagaimana Ibnu Athaillah berkata, ma akhbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abadan. Tidaklah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu menjadi hamba baginya, dan Allah tidak ingin kamu menjadi hamba bagi selainnya.
Allah itu maha cemburu. Kita mengatakan kita mencintai Allah, tetapi kita masih dalam budak pekerjaan kita, budak perkataan kita, budak cucu kita, budak dari istri kita, dan budak dari suami kita. Tapi kalau seorang istri, andai kata ada panggilan ayalah sholat, lalu suami mengatakan, tunggu, jangan sholat dulu, aku lebih penting pada dirimu. Istri wajib melaksanakan dulu kehendak suami. Tapi suami inilah yang akan mendapat sesuatu yang disalahkan. Di saat Allah memanggil, suami juga memanggilnya. Maka seseorang suami harus bijaksana. Tidaklah memanggil di saat Allah memanggil. Artinya paham. Apalagi seorang pengantin baru yang masih muda-muda. Atau ya kita yang sudah tua juga. Inilah kecintaan kita kepada Allah. Harus melebihi daripada hawa nafsu kita. Daripada syahwat kita. Karena apabila kita dapat menundukkan semuanya hawa nafsu dan nafsu syahwat kita, maka yakin Allah akan bersama. Apabila kita mencintai Allah, maka yakinlah kita akan wafat dalam keadaan husnul. Sesungguhnya hati apabila ia telah mencintai sesuatu, maka ia akan menghadap kepadanya, tunduk kepadanya, dan mentaati segala perintahnya. Karena sesungguhnya seorang pecinta akan menjadi seorang yang patuh di hadapan yang dicintainya. Inilah hakikat penghambaan, ubudiyah, yakni ketundukan dan kepatuhan. Kita harus tunduk. Memang benar-benar ubudiyah, jasad kita, ruh kita harus mampu ubudiyah, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka hati yang seperti ini tidak memiliki orientasi kecuali kepada satu arah saja. Dan manusia hanya memiliki satu hati. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayn fi zawfih. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Allah tidak akan mau di hati manusia itu ada dua rongga. Dan Allah tidak akan jadikan itu rongga yang pertama nafsunya, kecintaannya kepada keduniaan. Dan satu lagi cintanya kepada Allah. Tidak akan ada. Harus pilih satu. Kalau kita mau ubudiyah kepada Allah, hati kita, jasad kita, secara syariat, secara hakikat dan makrifat, kita harus tunduk patuhan kepada Allah Subhanahu. Maka kita disuruh zikir itu. Ingat selalu pada Allah. Allah juga berfirman, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, demi kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan putusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Inilah. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong orang fasikkah, tergolong orang munafikkah, atau tergolong orang mukmin. Sebagai seorang mukmin, kita harus taat sami'na wa ata'na kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, apapun perintah dari Allah akan kita laksanakan. Tunduk. Walaupun kita harus berjihad, meninggalkan bagaimana para sahabat Rasulullah. Teringat kita kepada perang Badar. Mereka patuh kepada Rasulullah. Sehingga mereka dan Allah, sehingga mereka dapat mengalahkan 1000 lebih pasukan Quraisy musyrik. Beginilah. Maka orang-orang yang taat pada perang Badar itulah Allah tunjukkan mereka itulah orang-orang yang hatinya totalitas pada Islam.
Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillah andadan yuhibbunahum kahbillahi walladzina amanu asaddu hubban lillah. Allah tidaklah beridai hambanya yang menjadi hamba bagi selainnya. Allah berfirman dalam memberikan kecaman terhadap orang yang menjadi budak bagi hawa nafsu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Al-Jathiyah ayat ke-23. Ayat ini merupakan nas pengancaman terhadap orang yang mencintai hawa nafsu dan menjadikan Tuhan kepada selain Allah. Hawa nafsu dijadikannya Tuhan dan melalaikan, melupakan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak orang kaya, banyak orang sukses, tetapi mereka meninggalkan Allah. Itu bukan berarti Allah sayang pada mereka. Allah memberikan itu agar mereka itu lupa pada Allah, karena ada janji Allah mereka akan mendapat siksaan dari Allah SWT. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda cinta kepada Allah adalah mencintai zikrullah. Tanda benci kepada Allah adalah benci kepada zikrullah. Orang yang benci kepada zikrullah, orang ini tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kita selalu disuruh zikir johar dan zikir khafif. Untuk apa? Untuk mengingat dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan sesuatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Inilah yang telah terjadi semua pada kaum Nabi Lut alaihissalam, pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah telah membalak-balikkan mereka dan menggantikan dengan kaum yang baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila Allah mencintai seorang hambanya, dia menyeru kepada Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Rasulullah bersabda, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit dan dia berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia oleh kalian semua. Maka penduduk langit mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian disimpanlah baginya rasa penerimaan dari para penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Apabila Allah telah mencinta hambanya, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril dan untuk mencintai orang ini. Dan orang malaikat Jibril juga menyerukan kepada seluruh penghuni langit, para malaikat untuk mencintainya. Dan Allah akan menyimpannya nanti di yaumil masar untuk orang-orang yang dimumpuk, untuk penghuni bumi, untuk mengetahui inilah orang yang dicintai Allah SWT. Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya ada bagi diri kita, para ikhwan yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita selalu mencintai Allah. Lebih kita cintai Allah dan Rasulnya daripada kita mencintai harta kita, anak-anak kita, istri kita. Karena sesungguhnya jalan menuju Allah itu akan kita dapati dengan zikrullah, tetapi zikrullah yang ditalkin oleh seorang mursyid, dan kita bertemu dengan seorang mursyid. Alhamdulillahilladzi faddala katsiran min ibadil mu'min. Kita sudah tergolong orang-orang yang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Qadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.